budaya Dayak. Gimana ya itu? Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mercy, Saya Rahman, saya Desa, saya Michelle, Saya Ella. saya Ipin. dan kali ini kami akan mewawancarai tentang suku Dayak bersama siapa dulu? Ibu Reka Marisa Octaviana. Bisa dipanggil? Bisa dipanggil Bu Marisa. Nah, boleh sebelum itu Bu Marisa perkenalkan diri, usianya dan asal daerahnya dari mana Bu? Saya ulangi lagi, nama saya Reka Marisa Octaviana. Saya berasal dari Pemangkat. Saya bersuku Dayak. Subsuku saya adalah Dayak Kanayan. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan intinya ya. Pertanyaan pertama, upacara adat Dayak yang masih dilakukan sampai saat ini apa Bu? Upacara adat Dayak yang saat ini masih dilakukan seperti biasanya yang kita lihat itu adalah Naik Dango. Jadi Naik Dango ini adalah salah satu upacara adat Dayak Kanayan yang setiap tahunnya itu sering dilakukan atau dilaksanakan. Ini berupa ungkapan syukur atas hasil panen setiap tahunnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu yang pertama, permainan tradisional apa aja yang berasal dari suku Dayak? Salah satu permainan tradisional suku Dayak Kanayan itu biasanya adalah pangkak gasing. Nah, pangkak gasing ini di kampung-kampung itu biasanya masih ya dilestarikan atau dimainkan oleh anak-anak kecil. Nah, pangkak gasing ini juga mengandung nilai atau arti. Itu biasanya permainan ini untuk kebersamaan, solidaritas, kemudian mengasah konsentrasi dan ketangkasan. Terus bagaimana ya dengan cara bertani ini masyarakat di Kalimantan Barat? Nah, kalau untuk metode berladang suku Dayak biasanya itu disebut dengan berladang berpindah. Nah, berladang berpindah ini metode pertaniannya itu tradisional, di mana para petani atau peladang itu membuka lahannya biasanya bersama-sama. Itu juga biasa diawali dengan doa-doa, ucapan syukur, ya ada adatnya juga yang dilakukan. Itu biasanya beramai-ramai, ya. Nah, lalu setelah mereka membuka lahan itu, mereka akan meninggalkan lahannya, ya. Kemudian supaya lahannya itu sudah diberi pupuk dan sebagainya, itu nanti akan tumbuh subur. Nah, kemudian tanaman utama mereka itu adalah padi yang ditanam di gunung. Oke. Jadi di suku Dayak ini saya dengar ada obat tradisional dari bahan alam ya? Ya, seperti misalnya bawang Dayak itu juga terkenal ya di pasaran juga. Nah, sekarang juga terkenal akar bajakan ya, itu biasa mengobati penyakit-penyakit kayak kanker, diabetes dan sebagainya. Nah, kira-kira itu siapa aja sih Bu yang ngeracik, memang yang udah dari dulu seringnya itu? Yang meracik itu biasanya ya memang orang-orang pintar yang pasti tukang obat tradisional, nah itu yang meraciknya. Berarti sampai sekarang masih digunakan? Masih, dan ini lumayan terkenal. Ya. Oh. Ini apakah ada cerita rakyat atau legenda khas suku Dayak di Kalimantan Barat, Bu? Kalau cerita legendanya sih ada ya. Biasanya juga pas kalau Naik Dango, gawe daya itu biasa ditampilkan berupa tarian. Nah, ini disebut burung ruai. Nah, burung ruai dalam makna dari cerita ini adalah kita tidak boleh
sombong, tidak boleh iri hati, dan tidak boleh pilih kasih juga dalam keluarga. Karena ini nih cerita ini nih mau mengajak kita untuk selalu berbuat baik kepada saudara kita. Nah itu Ceritanya cukup familiar ya. iya kalau berdua biasa ditarikan pas naik dango gawe daya. Biasa ada diceritakan juga. Iya. Sekarang di masyarakat Dayak ada tradisi apa saja ya yang masih dijalankan pada saat ini? Yang masih dijalankan ya naik dango gawe daya. Jadi naik dango itu kan benar-benar ungkapan syukur kita. Biasanya dilakukan di bulan-bulan April atau Mei biasanya. Nah itu memang kita mengucap syukur atas hasil panen itu yang paling terkenal sih itu naik dango sama gawe daya. Anak muda masih sekarang masih turut ikut serta ya. Masih Oh, masih. baik di kampung-kampung maupun di kota itu biasa mereka itu Masih. Apa pesan Ibu untuk generasi muda Dayak agar tetap mencintai budaya mereka? Pesan ibu untuk generasi-generasi penerus khususnya orang-orang Dayak itu jadilah generasi yang dipanggil untuk menjadi jembatan bukan pemisah. Jadi jangan sampai adat istiadat kita lupakan, tapi harus kita kembangkan. Kita kasih tahu loh ke seluruh bisa ada dunia bahwa ini loh suku Dayak, orang Dayak itu bukan untuk ditakuti, tapi itu merupakan kekayaan. Nah, kekayaan khususnya kekayaan untuk negara Indonesia. Kenapa budaya dan tradisi Dayak itu menurut Ibu penting untuk dilestarikan? Sangat penting supaya keturunan-keturunan kita bisa melanjutkannya, tidak punah, tetap kita lestarikan. Nah, Ibu, semakin berkembangnya teknologi, menurut Ibu, apakah teknologi dapat menolong kita untuk melestarikan budaya Dayak ini? Apakah teknologi malah akan menghancurkannya? Nah, sebenarnya ini pro dan kontra sih. Bisa juga kalau dibuat tidak baik, ya hasilnya pasti tidak baik. Tapi kalau dibuat bermanfaat, pasti hasilnya bermanfaat. Nah, sekarang banyak sekali kok kalau kita buka Facebook, Instagram, TikTok, itu banyak sekali yang muda-mudi Dayak itu membuat konten. Nah, kontennya itu kadang mereka berladang, terus menampilkan makanan-makanan tradisional daerah mereka, itu banyak sekali dan lumayan banyak yang diikuti. Nah itu, jadi mereka udah secara tidak langsung yaitu memperkenalkan budaya Dayak lewat medsos. Iya. Nah, terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk Dayak di Kalimantan Barat, Bu? Nah, harapan ibu sih ya pertama tetap bersatu ya, kemudian untuk jangan lupa lah adat istiadat kita, budaya kita. Meskipun kita sudah di kota ya, tapi harus tetap ingat asal usul kita itu dari kampung, dan ingat nenek moyang kita itu ya suku Dayak, ya kita tetap Dayak, harus bisa memperjuangkan Dayak itu. Jangan sampai kita cepat terprovokasi, tapi tetap bersatu memajukan suku Dayak untuk bermanfaat bagi di mana kita berada, pokoknya terutama di negara Indonesia. Oke, siap. Baik, sekian wawancara dari kelompok kami, dan juga terima kasih kepada Bu Marisa atas waktu yang telah dituangkan. Semoga wawancara ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sampai jumpa di wawancara berikutnya.